dari sudut pandangnya Romotri, kelihatannya seberapa dalam sih iman OMK Parokies Dayu? 6 tahun ya? Ya, 6 tahun. 6 tahun ya. Halo teman-teman semua, kembali lagi di Ngobrol bareng OMK. Tepuk tangan dong. Di sini ada aku Rosa dan Aku Teplok. Oke, sebelum kita ngobrol-ngobrol pada malam hari ini, kami dan juga tim kru yang ada di belakang layar sudah melakukan protokol kesehatan sehingga udah aman ya, Mas. Aman dong. Kami juga terima kasih buat teman-teman yang ada di luar sana yang udah mensupport kita waktu ngobok yang pertama. Terima kasih atas komennya, like-nya, antusiasnya. Pokoknya terima kasih banyak. Gimana perasaannya setelah kemarin itu sempet Off ya? OMK off. Vakum lah yang vakum. Setelah vakum beberapa saat terus akhirnya bisa memulai lagi ngobok yang pertama terus sampai saat ini di ngobok yang kedua ini. Pastinya seneng ya, kita semangat dong. Kita udah lama nggak kumpul, terus sekarang kita bisa kumpul, kita bisa bikin podcast. Ya walaupun masih terbatas ya. Masih nggak terbatas. Apa, tapi karena keterbatasan itu nggak bikin kita hilang lagi, nggak bikin kita hilang lagi, tapi kita tetap semangat. Karena kita OMK Parokies Dayu. Dayu bos. Gila Dayu bos. Karena ada tamu nanti kita ya. Iya. Dari paroki lain ya. Iya ada besar dari paroki lain. Kemarin nih Mas, waktu podcast yang pertama ini kan tentang hilangnya OMK. Nah sekarang kan OMK udah kembali. Apa sih yang bikin OMK kembali ini kemarin nih? Kemarin itu yang bikin OMK kembali itu kan iman. Iman atau karena kamu cidro? Enggak. Oh, itu enggak. karena iman. Karena ada satu iman yang menyentuh hatiku. Panggilan iman. Yoi. Karena ada panggilan iman. Jadi kamu bisa, kita OMK ini bisa kembali lagi di sini. Ya. Karena kan orang muda Katolik bos, masa nggak beriman tuh, iya gak? Bener. Iya kan? Oke, seberapa dalam sih Mas panggilan iman yang kamu rasain itu? Apa ya? Sebenarnya enggak masih ini aja. Masih senting-senting. Senting aja, cuman ya pas itu momennya apa saja itu. Saya ini nih, saatnya nih, yuk kayak gitu. Mantap. Apa sih yang bisa bikin kamu pencerahan kamu lah? Gerejanya baru nggak, gerejanya baru, masa nggak mau diisi lagi dengan kegiatan orang-orang mudanya itu loh, gereja segede itu, masa mau dibiarkan kosong melompong gitu ya? Kan? Bener banget, harusnya gerejanya baru kita juga punya semangat yang baru ya. Betul. Nah kita mau mengulik nih iman yang lebih dalam, panggilan iman yang lebih dalam. Kita nggak mungkin ya ngomongin iman yang kayak itu cuman berdua gini, kita masih dangkal banget. Kita akan menghadirkan guru besar OMK Parokies Dayu. Dua guru besar. Oh ya, dua guru besar. Besar. Sebesar apa tuh? Kita sambut Romotri dan Romo Heri. Tepuk dong. Prokes. Iya. Oke, prokes. Ini jauh dari kota. Oh, dari kota. Makasih udah menyempatkan waktu. Iya, harus kena macet segala ini. Gimana? Selamat datang buat Romotri dan Romo Heri. Terima kasih. Kita ngobrolnya santai aja ya ini. Iya, santai. Selama 6 tahun nih Romotri ada di Parokies Dayu kan mendampingi OMK Parokies Dayu juga nih. Nah kalau dilihat dari sudut pandangnya Romotri, kelihatannya seberapa dalam sih iman OMK Parokies Dayu? 6 tahun ya? Iya, 6 tahun. 6 tahun ya? Saya lupa ya kalau 6 tahun. Ya, kalian berdua sedayu ya? Sedayu ya, orang sedayu. Puji Tuhan. Ya, imannya seperti inilah. Tapi jangan kita tuh rajin loh. Rajin misa, rajin ke gereja, Romo. Rajin misa, terutama pas minta proposal. Kamu sekarang sudah misa berapa kali? Tadi belum. Belum ya? Kemarin? Kemarin pandemi online mau. Online di rumah? Iya. Yakin? Iya. Bohong ya, bohong. Nah, ini begini bisa jadi contoh. Jadi kira gini, kalau 6 tahun sebenarnya kan yang dampingi langsung kan
Romo Vikaris ya, saya kan tidak begitu langsung mendampingi kegiatan OMK. Kan dulu ada Romo Palma, ada Romo Tulus, ada Romo Hendri yang jadi favoritmu tadi. Kamu kan fan berat, nanti salam Romo Hendri gitu ya. Dicari Rosa. Terus kemudian Romanton kemudian jadi pastor paroki yang ikut dinamika teman-teman muda kan secara langsung mereka ya, sejauh yang saya tahu aja dari sharingnya, dari laporan atau ceritanya teman-teman Romo Vikaris gitu ya, itu sebenarnya banyak. Kalau saya melihat itu masih banyak orang teman-teman muda yang ikut misa, rajin misa, lalu ada yang ikut tugas kur, yaitu bagian dari ekspresi imannya ya. Itu masih bersyukur lah, senang. Bersyukur. Kalau diukur dari kegiatan OMK-nya, dari sekian banyak mungkin yang ikut kegiatan di pengurus atau di paguyuban OMK mungkin tidak semua. Artinya mungkin ya sekitar 50-an gitu ya. Panitiaan paling pol-pol ya 50-an. Kalau diukur aktivitas mereka dari banyaknya kegiatan, kan ada teman-teman muda yang tidak ikut di paguyuban OMK, tapi ikut di paguyuban lain, misalnya di lektor, di mesdinar. Kan usia orang muda itu kan 13 sampai 33 dan belum menikah. Iya. Dari lini ini kalau dilihat dari banyaknya teman muda ya, kalau dikatakan dangkal ya tidak. Artinya kalau dikatakan sungguh baik, sangat baik ya belum. Artinya ya tengah-tengah lah. Ya tengah-tengah lah, yang sedang-sedang saja. Itu kalau dilihat dari ini. Tapi saya yakin mereka banyak yang masih sungguh menghayati imannya dengan caranya masing-masing, dengan ekspresinya masing-masing, entah itu di rumah, di lingkungan, atau juga di kegiatan kampus dan lain-lain. Itu kalau menurut saya sih. Kalau diukur dari kualitas tertentu, mungkin ukuran apa ya, kualitas rumusan imannya, dogmanya, atau ajarannya. Nah, ini yang tahu pakarnya ini. Ini kualitas imannya orang muda itu berdasarkan laporan atau atau mungkin mereka bisa ditanya sejauh ini gimana. Ini termasuk yang kuantitas tadi masuk ke gereja enggak ini? Ini ketua dan wakil ini. Ketua dan wakil ini berarti masih masuk ini ya. Yang masuk gereja pas lonceng bunyi itu melipir. Masuknya itu maksudnya bukan dalam gedung gereja tapi kompleknya itu. Oh iya, dulu apalagi dulu kan di situ depan gereja itu ada base camp tuh. Berarti ya kalau begitu belum sampai ke masuk ke dalam. Ini masih iman pinggiran. Oh iya. Kalau mau lebih mendalam ya masuk sampai ke dalam gereja. Di dalam gereja itu bukan hanya diam saja, tapi ada banyak yang bisa dilibati di sana. Orang yang turu ya. Teko turu ya. Kan biasanya teko turu. Ora yo, aku enggak pernah tidur yo. Mek iso nglirik-lirik lho. Ya, itu kan lapisannya paling pinggiran di luar, lalu mendalam lagi dalam gereja, lebih dalam lagi nanti kalau yang bertugas di depan altar itu. Siapa tahu nanti kamu nanti menggantikan Romotri yang ada di belakang. Iya. Cocok. Ada yang keberatan enggak nih? Enggak ada dia jomblo kok. Jomblo. Mungkin itu patah hati. Bukan hanya panggilan iman, kayaknya juga panggilan imamat. Betul ya, cocok. Kayaknya kalau sering patah hati itu tidak hanya dipanggil iman, tapi dipanggil menjadi tiba-tiba pusing. Hand sanitizer-nya ada ya. Ini kayaknya mulai haus kalau mau minum ini. Itu cocok memang betul. Kalau dia sudah memang didoakan jadi suster. Oh, begitu. Pacaran boleh tapi tidak lama sih. Karena didoakan oleh umat lingkungan justru suster gitu kan. Terlibatnya imannya makin mendalam kan ya. Sering ikut di itu atau di CM ya. CM. Dia sudah ikut yang namanya keluarga apa itu CM itu Karmelit. Ya itu karena aku suka, kan orang muda kan ya suka di situ aja. Tapi bukan berarti ada panggilan itu enggak sih. Panggilan itu beranjak dari suka ya. Iya. Terus kamu pacarku dong. Oke, Mo. Tadi kan kita imannya masih pinggiran nih. Gimana sih mau
biar kita bisa mendalami itu, biar bisa lebih dalam lagi imannya. Ya kalau saya ya, kalau melihat dari pengalaman mendampingi itu kan teman-teman sebenarnya punya banyak cara ya. Seperti yang dikatakan Romo Heri itu kan tadi masuk dari pinggir, masuk agak ke dalam, lama-lama ke tengah, makin dalam. Itu kan simbol. Nah, teman-teman muda itu kan biasanya kita seringkali ya godaannya itu kan kalau ndak seneng ndak ikut. Kalau ndak menikmati saya ogah-ogahan. Kalau ndak cocok atau ndak ada temannya itu kan ndak mau. Nah, kadang-kala pun juga saya ndak mau doa, baik doa pribadi karena males, ndak seneng. Apalagi kok doa rosario, no? Nah, untuk doa rosario melura. Oh, ikut ya bagus. Kadang-kala misa kalau pas jatah pagi aduh ngantuk tadi begadang dan sebagainya. Tapi kalau misalnya pagi itu ada acara hobi gitu ya, bisa bangun pagi-pagi. Lari, Entah, sepeda pokoknya gitu ya. yang dia hobi dan minati dia senangi. Nah, itu yang menjadi tantangan dan godaannya lah. Kalau ingin menjadi makin mendalam lagi ya mampu membuat iman itu, situasi iman hidup rohani itu, kekatolikan itu semacam seperti hobi yang diminati. Wow. Dan itu butuh kebiasaan. Ya toh, kalau kamu tidak biasa berdoa, lalu mau memulainya pasti males, pasti sulit. Tapi kalau kamu mau pacaran gitu ya, memulainya kan juga gampang itu toh. Tapi kalau sudah jadian gitu terus gitu aja. Bosan gitu ya. Oh, curhat tuh. Artinya menyenangi hidup rohani, menyenangi hidup iman itu harus dimulai sejak awal. Dan membiasakan diri itu kan ya ada tantangan, resiko, malas. Tapi kalau sudah biasa nanti kita akan bisa menikmati. Rasanya ada yang kurang kalau sudah mulai biasa misa misalnya. Misa setiap minggu, lalu kemudian bisa misa setiap hari. Atau berdoa yang tadinya hanya seminggu sekali jadi seminggu 3 kali lalu jadi setiap hari. Lalu ketika tidak berdoa, tidak ekaristi itu lalu jadi ada rasa yang kurang. Yang biasa tadinya awalnya mau ikut OMK atau ikut kegiatan di gereja ragu-ragu atau malas-malasan, enggak ada temannya, enggak enak, enggak nyambung. Tapi ketika sudah mulai lalu ikut, bertahan dalam situasi itu, lalu lama-lama menikmati, ketika dia mungkin pindah di suatu tempat ya karena bekerja atau apa, dipindah di paroki lain atau dimanapun itu, lalu ketika tidak ikut kegiatan itu ada rasanya yang kurang, ada komunitas yang ada kerinduan untuk berkumpul. Nah, itu yang sebenarnya perlu dibangun, karena kalau tidak, kalau kita menuruti males, menuruti senang tidak senang, lalu tidak membiasakan diri, lama-lama kita biasa tidak berdoa, biasa tidak misa, biasa tidak kumpul OMK, tidak ikut kegiatan, biasa kemudian mencari kesenangan kesana kemari, ya lama-lama hilang entah kemana. Never finding Itu hilang kemana, tidak tahu kemana. Nanti kalau pas sedang kalut jatuh baru ingat, oh iya Yesus itu kembali lagi. Kalau saya seperti itu, tapi mungkin Rawa Heri punya pandangan lain, tidak tahu. Oh, saya sudah setuju dengan Mungkin dari kitab Primbon apa Wah, bagus sekali. dari kitab Primbon mungkin ada. Sudah lengkap ya. Oh, ada dari kutipan kitab apa? Kitab suci mereka itu rindu kitab suci. Karena tidak pernah biasa mendengar. Ya, saya menggarisbawahi saja apa yang dikatakan oleh Romo Tri. 2 poin paling tidak. Yang pertama tadi Romo Tri mengatakan kebiasaan itu toh, membiasakan diri itu. Kalau di hukum fisika itu di awal tuh kalau mau melakukan energi pasti yang berat itu di awal. Kayak misalnya nyurung lemari itu, yang pertama berat itu kan ketika awalan, tapi kalau sudah jalan nanti lebih ringan gitu toh. Kebiasaan juga seperti itu. Di awal tuh pasti akan terasa berat, tapi nanti kalau sudah biasa akan mengalir. Bahkan ada yang mengatakan Kayak kita ini ya, biasa ya. Biasa sudah berat badan. kayak Bisa mengalir gitu. dulu Romo Tri ketika masih kecil tuh makan itu susah loh dulu. Nggak mau, tapi kalau udah biasa, Benar sekali. ya. Ini kan kebiasaan, kalau bahasa kerennya kan habitus itu lah, habit itu kan. Kalau dalam jawaban Hebrew itu dikatakan yang namanya habitus itu terjadi kalau paling tidak sudah dilakukan 66 kali. Wow. Jadi kalau misalnya nanti rosario kok baru beberapa kali kok males kok ngono. Saya sudah sampai ke 66 kali belum.
Nah, nanti kalau sudah ke 66 kali dan selanjutnya pasti itu sudah menjadi kebiasaan. Biasa. Aku udah biasa berarti. Aku misal dari kecil udah 66 kali. Yang bener. Tapi setelah itu kamu sudah biasa enggak misal. Masalahnya 66 kali enggak bisa itu susah. Biasa misalnya dan biasa enggak misalnya lebih banyak biasa enggak misalnya. Itu yang harus dibangun lagi. Bangun dibangun lagi, dibiasakan. Saya udah sekali waktu sama Rowo itu di WA. Di WA meh misa apa meh tak misa nek namu ning pemberkatan jenazah. Bisa ngomong itu. Soalnya saya kapok. Waktu itu pernah Jumat pertama gue kok rami sama ada pit-pitan hati-hati loh. Baru dia nasi jungkel. Ya itu yang kebiasaan itu ya. Nah, dulu ada Romo juga yang memberi nasihat hidup itu ndak usah mikir jadi yang luar biasa, itulah jadi yang biasa saja. Maka OMK ndak usah pikir jadi OMK yang luar biasa, tapi yang biasa misa harian, biasa rosario, biasa berkegiatan sosial atau di gereja, biasa pelayanan, biasa misa tidak telat. Wih. Aku pernah telat, aku streaming jadi nggak telat Gue dong. telat kok soal terus mati istri. Itu kendala beda lagi. Pernah nggak streaming gitu. Pernah ngomong dulu. Oh, pernah. Terus kita buat permohonan maaf. Ya itu kan belum terbiasa. Kan Ya, kali. setelah biasa aman ya. Ya, aman dong. Betul kan biasa itu. Gitu ya. Biasa. Habitus nanti. Ketika hal biasa dilakukan biasa lalu jadi luar biasa. Mantap. Kan katanya witing tresna jalaran. Seko kulino. Wah, pengalaman. Ora lho nek iki terus witin tresna jalan ra ono liya. Jadi cinta itu, kasih itu tumbuh karena biasa gitu loh. Itu yang pertama tentang kebiasaan dibangun. Yang kedua yang dikatakan Romo Tri tadi tentang kumpul gitu. Iman itu tidak pernah bisa sendiri. Jadi iman itu tumbuh dalam kebersamaan. Identitas orang Katolik, identitas gereja itu dalam paguyuban, persekutuan. Itu kalau menurut kitab hukum kanonik nomor berapa sih ya? Nomor sekian-sekian. Ya, Ketok ya. definisi Didelok iki ora mene rado. Padahal jare ahli. kitab hukum kanonik. Ora di Maaf ya, briefing jadi sebenarnya saya ahli, cuman saya enggak mau dikira sombong. Ya. Dan ini juga nanti supaya memancing teman-teman melihat kitab hukum kanonik berapa tuh tadi yang disebutkan. Nah, nanti kan nyari sendiri jadi tahu enggak ini kitab hukum kanonik itu apa? Alasannya masuk banget. Boleh lah. Kalau dia enggak tahu kita bukannya taunya kanonik. Sudah mau kanonik toh? Sudah mau kanonik segera katanya. Enggak. Lu kok enggak mau kanonik mau jadi suster aja. Jadi suster ya. Nanti kan ini masih kuliah. Oh, begitu. Cari kerja dulu lah, cari uang dulu lah. Nah, di situ kan disebutkan yang namanya kaum beriman Kristiani atau gereja itu kata pertama itu paguyuban atau persekutuan gitu. Maka identitas paling penting dari gereja itu kebersamaan gitu. Jadi kalau kita itu orang beriman tidak pernah mau kumpul, tidak mau bersama-sama dengan saudara-saudara seiman, hilang. OMK tidak pernah kumpul, tidak pernah kegiatan bersama, hilang. Ya. Maka ada istilah kalau tidak kumpul iso ucul, kalau kumpul Wani ucul. wah ini kira waktu itu ucul-ucul. Wani ucul. Nek kalau ndak kumpul bisa ucul, nek kumpul mesti muncul ya. Artinya ada kegiatan apa, ada ide apa itu muncul karena ada kebersamaan, karena ada perjumpaan. Maka kalau OMK itu di masa pandemi ini, ya ini tantangan bersama ya umat Kristiani atau gereja kita di masa pandemi tidak bisa kumpul secara lain fisik gitu. Tapi jangan pernah kalah dengan situasi, jangan kalah dengan pandemi ya. OMK harus berani menantang pandemi. Ada banyak sarana yang bisa digunakan untuk berjumpa, berkumpul. Ya, seperti ini. Ya kok. seperti Podcast ini. Ngomong salah satunya. Ah. Semoga tetap bertahan terus ya.
Lanjut dong, lanjut terus dong. Ini habis kedua harus ada yang ketiga. Iya. Ada 3, 4, Gitu. 5, 6, 7, 9. Oh. Tapi nek kamu udah ya. Ya, Dua Pop. aja, enggak usah ada yang ketiga ya. Pokoknya jangan sampai ngobok episodenya kalah sama episodenya Ikatan Cinta. Nanti kalau ibu-ibu kalian nonton Ikatan Cinta, jangan nonton Ikatan Cinta dulu sebelum Setel kayak nonton. Belum ada OMK. Apalagi ngobok yang kedua ini ada bintang tamu dari kota loh. Oh iya, dari jauh-jauh loh. Jauh-jauh loh dari kota loh. Dari mana, Romo? Kena macet ya. Dari ibu kota Yogyakarta. Gimana ya harus dari tadi yang Dari dibanggakan. bukan Bintaro ya, Bintaran. Kalau Bintaro itu luas. Yang dibanggakan dari tadi kena macet tuh ya. Macet ya. Bentar. Gak apa-apa, besok kita buat sedayu macet. Kan bukan macet ngoboknya loh ya. Oh, masih bukan macet ngoboknya. Jalannya. Jalannya karena banyak yang mau ke gereja. Wah, Macet karena gitu ya. ngoboknya itu berkelanjutan banyak orang datang. Itu toh. Terjadilah Hebat. persekutuan tadi. Nah, Pinter kamu persekutuan dalam Tuhan Yesus ya. Itu Ya. harus itu, jangan persekutuan yang lain. Ya itu. jadi 2 poin penting untuk hidup orang beriman ya, kebiasaan dan perjumpaan atau kebersamaan, berkumpul gitu. Ada lagi? Iya. Sampai tercengang-cengang Oh, gitu. kamu terkecengang-cengang itu. Oh. Kadang mana? Bener juga ya. Iya, bener juga. Iya. Kebiasaan dan Dan perjumpaanmu apa? Perjumpaanku, aku kan sering ke gereja. Oh, ya. Meneguhkan enggak itu ketika kamu berjumpa, sering ke gereja berjumpa dengan teman-teman itu, Iya, imanmu bro. dikuatkan atau imanmu malah jadi makin tak menentu? Kuat, makin kuat, Romo. Kuat ya, meskipun cinta tak menentu, iman tetap kuat ya. Iya dong, Tuhan itu selalu hadir. Ya, itu yang pokok. Oke, teman-teman, ini kita sesi pertanyaan tentang iman-iman ini kita udahin dulu. Kita mau lanjut ke acara. Asik loh ini padahal iman itu masih. Oh, masih mau, masih mau. Lanjut. Lanjut. Hanya mengingatkan aja. Ini kan UMK Sedayu kan di Paroki Sedayu berlindung pada Santa Teresia Kanak-Kanak Yesus. Dia orang muda, meninggal juga masih muda, tapi semangatnya luar biasa. Yang cukup mengesan adalah seperti yang tadi dikatakan untuk membangun perjumpaan dan kebiasaan. Dia kan mengatakan melakukan hal yang biasa dengan cinta yang luar biasa. Asik. Nah, kalau kamu biasa berdoa, cintailah itu. Ke misa, cintailah itu dan tekuni itu. Lalu juga kegiatan perjumpaan dengan teman-teman muda dan sebagainya. Jangan sampai kita hilang kebiasaannya, hilang perjumpaannya dengan teman-teman yang seiman, murid-murid Kristus, lalu kemudian jadi hilang imannya. Saya sendiri 6 tahun itu satu gembira, bersyukur karena banyak teman muda yang tadi saya katakan terlibat masih hidup dalam dinamika Katolik dimanapun, tidak hanya dalam paguyuban OMK tapi dalam segala lini termasuk di masyarakat bisa menjadi kesaksian. Tetapi juga kadangkala merasa sedih ketika satu itu sing biasane ketok tiba-tiba ra ketok. Ah ya plak ya. Kok hilang? Tapi hilang, apalagi kalau nanti sudah pacaran begitu. Pacaran lali nang gereja, lali kegiatan, lali ini. Kadang-kala saya mengatakan, yo, kowe iki tuk pacar mergo diwenehi Gusti. Tapi kowe lali Kowe karo lali Gusti. yo, ucul ki biasa itu. Kan harusnya kalau misalnya kalau pacaran sesama Katolik kan harus semakin meneguhkan ya, meneguhkan kegiatan, meneguhkan iman dan sebagainya. Kalau saling justru malah membelenggu orang untuk dekat dengan Tuhan Yesus, untuk dekat dengan yang lain, itu berarti tidak sehat dalam imannya juga. Nah itu lalu juga tidak muncul dalam kegiatan, tidak lalu mendengar misal keluhan dari orang tua, ra pernah sembahyang, ra pernah misa, lalu istilahnya ya imane ya sak-sae lah, sak sesuka-sukanya lah. Lalu sedih lagi kalau dia tiba-tiba pindah ke tempat lain dengan begitu mudahnya. Hanya karena urusan cinta. Ada yang sudah aktif nih di gereja, jadi ikut kegiatan di gereja.
tapi mungkin imannya juga masih dangkal karena hanya sampai tadi pelataran neng parkiran, neng base camp, udah ngopo ora ngerti ya pasturan, tapi ora tau mlebu. Misae ora ketok dan sebagainya. Lalu tiba-tiba hilang. Nikah hanya gara-gara urusan cinta, lalu keyakinan dijual gitu ya. Imannya dijual. Artinya tidak bisa mempertahankan imannya. Lalu juga urusan pekerjaan atau urusan ketika dia jatuh baper sedikit imannya ditinggalkan. Saya memilih yang lain yang menyenangkan saya. Oh, aku neng gereja tidak menyenangkan, aku menderita terus kok. Neng teman-teman OMK ya aku main dibully kok, ora menderita kok. Ora itu jodoh kok atau sebagainya. Lalu kemudian pindah ke lain ladang aja. Tuhan Yesus, urusan kelak gitu. Itu kadang-kadang seperti itu. Nah, itu sedihnya begitu. Lalu hilang begitu saja. Oke, ya harapannya nanti semangat Santa Teresia tadi bisa dihidupi dengan kebiasaan yang baik dan perjumpaan tadi. Nanti bersama Romo Heri. Oh iya tadi belum dikenalkan, ini Romo Heri, Romo yang baru loh. Tadi kemarin meskipun sudah kenal, kemarin waktu perkenalan kan belum ini ya hanya lihat live streaming gitu ya. Khusus di Ngobok ini kan belum kenal ini. Coba dilepas dulu markernya. Kita skip ke sesi yang selanjutnya. Coba dilepas dulu maskernya biar kelihatan lah. Ya ini. Ini Romo Heri Ambrosius Heri siapa? Krismawan. Sarulkan. Wih. Nanti teman-teman muda paroki Sedayu khususnya itu bisa bekerja sama, berkolaborasi dengan Romo Heri yang gaul ini Atas restu Pandai Pak gaul. Ketua Romo Tri. Silakan kalau mau curhat Enggak silakan. apa-apa, tapi Aman. kalian harus berusaha merayu Romo Tri supaya itu alat PS-nya ditinggal. Punya dua ya? Punya dua. Satunya udah jual. Kembali ke topik lagi. Skip ya nanti ya. Tolong dipotong di sensor. Nanti disensor Romo kok main PS. Ya gimana nanti Oke, pertanyaan. ini udah langsung aja ya ke acara selanjutnya. Ya terserah Ini enggak berdua. kecewa kan kita nggak ngomongin iman lagi. Kayaknya kalian berdua ya. Nanti lah, aku setelah ini terus bahasnya sama Romo ini. Masalah iman itu loh baru. Nanti khusus untuk tema iman berikutnya dengan Romo Ya, Heri. edisi khusus. Oh, Edisi khususnya. Nanti kalau mau collab dengan OMK Bintaran siap Oke, loh. siap. Iya loh. Kita buktikan apakah macet atau tidak. Oke, kita langsung acara selanjutnya yaitu main games suka-suka OMK. Asik. Asik.